Oke, kalau misalkan gue disuruh ngomongin masalah ekonomi global, jujur sebenarnya gue udah di titik yang gue nggak mau ngebayangin lagi situasi yang lebih rumit daripada yang kita alamin sekarang. Memperingatkan dampak yang terjadi dari perang antara China dan Taiwan pecah dan rencana pelemparannya berbagai negara. Terkait hal itu, kemauan negosiator. Nah, pada hari Rabu kemarin ada acara yang namanya Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan. Salah satu narasumbernya itu Ferry Warjio, yang kalau misalkan kalian nggak tahu, dia itu gubernurnya Bank Indonesia, bosnya BI lah bisa dibilang. Nah, dia tuh mengatakan dunia saat ini tuh sedang dalam gejolak, ekonomi dunia sedang menurun, dan menuju stagflasi ataupun resesi di berbagai negara. Tentu pernyataan ini bukan tanpa alasan ya pastinya. Kita bisa lihat angka pengangguran itu udah naik drastis, barang-barang pokok harian kayak minyak, bensin gitu, dan pangan bahkan itu juga kan ikutan naik kan sekarang. Nah, kalau misalkan kalian tanya apa sih penyebabnya? Ya nggak lain nggak bukan perang Rusia Ukraina. Inilah yang memicu inflasi dan masalah di berbagai negara. Nah, biar kalian bisa relate nih, seberapa besar sih emang dampak dari terputusnya supply chain Rusia Ukraina itu, kita bisa ngelihat dari contoh case-nya Sri Lanka. Dilansir dari UNICEF, Sri Lanka itu sampai ngebuat kebijakan untuk nutup sekolah dan beberapa pemerintahan yang nggak efektif. Kalau Indonesia gimana bang? Kalau Indonesia ya nggak ketinggalan. Indonesia juga mengalami krisis energi. Pertamina itu udah ngedesak pemerintah sebenarnya untuk segera memberlakukan aturan pembatasan pembelian. Kenapa? Karena kuota bensin dan solar yang dimiliki pemerintah tuh udah sedikit, itu udah tinggal 6,2 juta kiloliter. Nah, dari sisi pangan sendiri itu nggak ketinggalan ya. Itu Pak Syahrul Yassin, itu merupakan Menteri Pertanian, dia ngeprediksi bahwa harga mie instan itu bakal naik 3 kali lipat. Kalau misalkan ditanyain penyebabnya kenapa, karena adanya 180 juta ton gandum itu yang nggak bisa keluar. Nah, dari contoh kasus di atas kita udah bisa lihat ya betapa kacaunya ekonomi global saat ini yang kita hadapin karena dampak perang Rusia Ukraina. Tapi sayangnya nightmare-nya ataupun mimpi buruknya nggak selesai sampai situ aja. Kenapa? Karena adanya 4 negara superpower yang terancam saling bentrok. Itu ada Cina, Rusia, Amerika, dan Taiwan. Yang kalau misalkan perang ini terjadi, ya efeknya jauh daripada perang yang sebelumnya. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, saya adalah pemain cryptocurrency. Saya terbiasa untuk mainin game-game NFT kayak di video-video saya sebelumnya. Nah, kalian mungkin masih ada gitu yang bingung ataupun kurang paham sama game NFT yang gue mainin. Tenang aja ya, karena semuanya itu butuh proses. Gue juga awalnya ya kesusahan ya untuk main game NFT karena kurangnya informasi buat saya belajar gitu. Tapi sekarang ada kabar baik, ada platform yang sering gue pakai juga sebenarnya. Namanya itu adalah Playtree. Ini by Evospers yang bisa banget bantu kalian semua untuk belajar dan cari tahu tentang game-game NFT. Nih, bakal gue tunjukin. Jadi, Playtree by Evospers itu di discovery platform yang ngebantu kalian para gamers untuk masuk ke dunia blockchain game. Di sini kalian bisa banget discover banyak blockchain ataupun NFT game. Jadi buat kamu yang masih pemula, nggak usah bingung mau main apa, karena di sini banyak banget yang bisa kamu temuin. Di sini juga kamu bisa nonton video-video pembelajaran mulai dari basic-basicnya sampai cara main NFT atau blockchain gamenya. Kayak contoh Titan Arena. Kita bisa langsung masuk ke fitur rewards ya. Nah, habis kalian nontonin video-videonya, kalian tuh bisa dapetin reward berupa poin dan XP yang nantinya bisa kalian tukerin sama game-game item dan hadiah spesial dari Playtree by EVOS ini. Kayak skin Mobile Legends, skin PUBG, dan masih banyak lagi. Jadi lumayan banget lah kita di Playtree ini. Nah, selain itu juga kamu bisa connect crypto wallet kamu di fitur tools ini. Kamu bisa connect banyak crypto wallet sekaligus. Jadi enak untuk kamu maintenance-nya. Yang lebih keren lagi nih, kita bisa monitor game earning overview kita. Jadi kita bisa lihat kemungkinan yang bakal kita dapetin di NFT game yang kita mainin. Keren banget deh pokoknya ini platform. Buruan langsung aja visit ke Playtree by Evospers untuk cari tahu lebih banyak tentang blockchain dan NFT game. Langsung aja klik link yang di deskripsi ya. Nah, mungkin kalian di sini udah pada denger ya soal Nancy Pelosi yang kemarin datang ke Taiwan dan nyebabin hubungan Cina-Taiwan itu kembali memanas. Tapi yang mungkin kalian nggak tahu, Nancy Pelosi itu bukanlah akar dari masalah, bukanlah satu-satunya masalah, melainkan adalah puncak dari serangkaian masalah
yang sudah terjadi sejak lama. Perang saudara Cina dan Taiwan itu memiliki sejarah yang cukup panjang, yang dari awal tuh emang melibatkan dua negara lain, Rusia dan Amerika. Untuk video kali ini agak spesial teman-teman ya. Gue tuh nggak hanya ngeriset dari media aja, nggak cuma dari YouTube ataupun artikel aja, enggak. Gue tuh sampai ngebaca buku sejarah serta beberapa skripsi. Kenapa? Karena emang untuk nyatuin partnya itu jujur agak sulit. Karena emang konflik ini kan udah terjadi cukup lama ya. Sejak gua belum lahir bahkan. Mungkin kalian juga yang denger ini belum lahir, teman-teman. Untuk video ini, biar kita sama-sama paham, kita bakal coba breakdown satu persatu. Mulai dari sejarah hubungan Cina dan Taiwan. Yang kedua, sejauh apa keterlibatan dari Rusia dan Amerika dalam konflik ini. Dan sebenarnya apa sih tujuan mereka? Dan yang terakhir, kita juga bakal bahas, apabila perang ini terjadi, sejauh apa dampaknya bagi ekonomi global. Kalau ngomongin sejarahnya Cina dan Taiwan, dulunya mereka itu satu bagian kalau misalkan kalian belum tahu. Secara historis, Taiwan itu merupakan bagian dari Cina sejak abad ke-7 Masehi. Lantas kenapa sih kok mereka bisa pecah? Jadi, pada tanggal 7 Juli tahun 1937, Jepang itu sempat menguasai Cina. Sampai akhirnya Jepang itu mundur tanpa syarat tanggal 9 September tahun 1945. Gak lama dari situ, Chiang Kai-shek yang merupakan pemimpin Cina ngelakuin pertemuan sama Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dan Presiden Amerika yaitu Roosevelt di Kairo, Mesir. Nah, pertemuan ini ngasilin namanya Deklarasi Kairo yang nyatain kalau apapun yang dicaplok oleh Jepang pada saat masa penjajahan itu harus sepenuhnya dibalikin sama Cina. Tapi masalahnya bukannya kondisinya harusnya membaik dan ngebalikin situasi Cina Taiwan itu seperti sedia kala, yang terjadi itu malah enggak. Kenapa? Karena pada saat yang sama, Cina mengalami konflik internal yang ngebuat Cina itu terpecah menjadi dua kubu. Yang pertama adanya ideologi komunis di bawah pimpinan Mao Zedong, dan yang kedua itu adanya ideologi nasionalis Kuomintang oleh Chiang Kai-shek. Perebutan lahan bekas kekuasaan Jepang pun terjadi, dan singkatnya dimenangkan oleh Partai Komunis. Mao Zedong akhirnya membentuk Republik Rakyat Cina ataupun RRC pada tanggal 1 Oktober 1949 di daratan besar yang kita sebut sekarang sebagai China. Sedangkan nasionalis itu terpaksa hengkang lalu ngebentuk koloni kecil di Pulau Formosa bernama Republik Cina atau yang kita kenal sekarang sebagai Taiwan. Mao Zedong itu juga terus nekenin nih betapa pentingnya penyatuan Cina atau yang sekarang kita kenal dengan istilah One China Policy, alih-alih untuk ngedapetin Taiwan itu kembali. Dan seperti yang saya bilang di awal, kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh Rusia yang pada saat itu masih Uni Soviet. Tapi sebaliknya, Taiwan tuh justru bersikap negatif sama kebijakan ini. Taiwan yang emang sejak awal Perang Dunia Kedua itu mendapatkan bantuan dari Amerika, nganggap kebijakan ini tuh ambigu. Taiwan ngerasa telah mencapai perubahan yang lebih demokratis. Singkatnya, Taiwan itu pengen merdeka, pengen punya identitas serta budayanya sendiri yang diakui oleh PBB. Jadi dia nggak mau gabung sama Cina. Tapi sayangnya pada tahun 1970 Taiwan tuh nggak bisa gabung sama PBB lagi karena ada satu kebijakan yang nyatain hanya satu Tiongkok yang boleh berada di kursi PBB. Dan sayangnya Taiwan tuh kalah voting. Walaupun tipis sebenarnya. Perbandingannya tuh cuma 51 banding 49. Tapi mau nggak mau, hal ini bikin Taiwan dikeluarin dari PBB. Dan pada saat yang sama, Cina itu udah mulai aktif memperbaiki hubungan luar negerinya. Baik untuk perdagangan ataupun ngembangin negaranya gitu kan. Puncaknya akhirnya pada tahun 1979, Deng Xiaoping yang merupakan pemimpin Cina itu berkunjung ke Amerika Serikat dan bikin kesepakatan yang dikenal dengan One China Policy ataupun kesatuan Cina. Dimana isinya tuh ngakuin bahwa Beijing adalah pemerintahan resmi Cina dan Taiwan merupakan bagian dari Cina. Jadi di sini China tuh ngeklaim bahwa Taiwan tuh bagian dalam Cina. Kebijakan ini disepakatin sama banyak negara termasuk Indonesia. Akibatnya Taiwan mau nggak mau mengalami penurunan diplomatis. Saat ini hanya sekitar 23 negara kecil yang ngakuin Taiwan merupakan sebuah negara yang merdeka. Sedangkan kebanyakan yang lainnya nganggep Taiwan ini cuma bagian dari Cina. Tapi kalau misalkan kalian mikir hubungan Cina sama Taiwan itu berakhir gara-gara hal itu, jawabannya salah. Faktanya, setelah kejadian ini, hubungan Cina sama Taiwan itu malah terjalin cukup baik. Apalagi dari sektor perdagangannya. Situasi panas atau tidaknya dalam hubungan Cina sama Taiwan itu gak didominasi oleh China sebenarnya, melainkan Taiwan. Kenapa? Karena kita tahu ya, Taiwan itu kan gunain konsep demokratis, yang artinya adanya pergantian pemimpin pada negara Taiwan. Nah, efek dari bergantinya pemimpin inilah masalahnya. Karena bergantinya pemimpin, ya berganti juga gaya kepemimpinannya.
ganti visi misi, ganti juga kebijakan baik dalam negeri ataupun luar negerinya. Nah, ini yang ngakibatin hubungan Cina sama Taiwan kadang baik, kadang juga ya bermasalah. Jadi jelas ya, panas ataupun enggaknya hubungan Taiwan itu dipengaruhi oleh siapa pemimpin Taiwan pada saat itu. Efek dari pemimpin Taiwan yang berganti ngebuat situasi juga ikut berganti. Taiwan selalu dalam keadaan yang terombang-ambing. Dimulai dari sejak pemimpin Taiwan, Chiang Kai-shek yang meninggal di tahun 1975. Kepemimpinannya pun diambil alih sama anaknya secara estafet, Chiang Chung-po di tahun 1978 sampai 1988. Kepemimpinan ini bertahan selama 10 tahun. Nah, dari sini pemimpin Taiwan tuh dipilih secara demokratis, yang dipilih langsung oleh masyarakat tentunya. Dan yang terpilih adalah wakil dari pemimpin sebelumnya, yaitu Lee Teng-hee, yang secara darah bukan lagi dari keturunan marga Cha. Nah, di era Lee Teng-hee ini, gaya kepemimpinannya itu lebih memfokuskan diri terhadap keuangan negara dan gak terlalu fokus lagi sama isu kemerdekaan. Dan pada saat yang sama, Cina yang walaupun namanya adalah komunis, ini udah nerapin sistem ekonomi pasar. Jadi Taiwan dan China pada saat itu hidup dengan damai di jalannya masing-masing dan memfokuskan diri untuk menumbuhkan ekonomi pada negara masing-masing. Nah, pada tahun 2000, kepemimpinan Lee Teng-hee ini akhirnya berakhir dan tergantikan oleh Chen Shui-bian. Yang ternyata Chen Shui-bian ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Chen Shui-bian ini benar-benar ingin merdeka dari Cina. Dan ini bikin situasi Cina dan Taiwan tentunya kembali memanas. Tapi ini nggak berlangsung lama ya. Karena Chen Shui-bian itu terlibat korupsi yang bisa dibilang jumlahnya cukup besar dalam sejarah Taiwan. Inilah yang ngebuat dia tuh nggak dipercaya lagi sama masyarakat. Tapi lucunya, dia ini mencalonkan diri lagi sebagai presiden di tahun 2008, dan hasilnya ya udah pasti dia nggak terpilih lagi. Ada-ada aja emang Chen Shui-bian ini. Di tahun 2008 itu terpilihlah Ma Ying-jeou, yang sejak kepemimpinannya hubungan Taiwan sama Cina itu membaik secara drastis. Jadi keduanya itu mulai aktif memperbaiki hubungannya, tujuannya untuk perdagangan dan pengembangan, yang ngebuat perekonomian mereka itu jadi lancar. Bahkan salah satu kebijakan Ma Ying-jeou itu mendirikan program 633 yang ngebuat angka pertumbuhan ekonomi itu akhirnya meningkat sebanyak 6%, tingkat pengangguran jadi turun sebanyak 3%, dan pendapatan per kapita negara yang bertambah jadi $30.000. Namun sayangnya pada tahun 2008, krisis ekonomi itu menghantam dunia, yang mungkin kalian masih ingat ya dengan krisis yang saat itu terjadi. Nah, akhirnya pada tahun 2010, Cina dan Taiwan tuh bikin kesepakatan yang namanya adalah cross trade. Tujuannya biar nggak ada hambatan komersil dalam bidang dan jasa antar kedua negara. Nah, tapi di sisi lain, hal ini tuh ngebuat masyarakat jadi khawatir. Mereka nganggap kalau kesepakatan ini ngebuat Cina bakal mendominasi Taiwan. Puncaknya, di tahun 2014 terjadilah demo besar-besaran. Ada sekitar 250 mahasiswa yang ngedudukin kursi parlemen selama lebih dari 3 minggu, yang dikenal sebagai Gerakan Bunga Matahari. Gerakan ini tuh dibikin untuk nentang perjanjian tersebut. Nah, masalah inilah yang ngebuat Ma Ying-jeou itu kalah dalam pemilu 2016. Karena dinilai lebih pro dengan Cina. Akhirnya terpilihlah presiden perempuan pertama di Taiwan, yaitu Tsai Ing-wen, yang masih menjabat hingga saat ini. Nah, pada saat kampanye Tsai Ing-wen, dia tuh ngatain bahwa kebijakan yang akan dirinya ambil untuk menanggapi Tiongkok ataupun Cina adalah dengan mempertahankan status quo. Status quo itu apa sih? Singkatnya adalah status diplomatik yang dimiliki oleh suatu negara. Artinya di sini Taiwan adalah sebuah negara yang merdeka dan bukan bagian dari negara manapun, bukan bagian dari negara Cina. Nah, ini sejak terpilihnya Tsai Ing-wen, status hubungan Cina sama Taiwan ya kembali memanas. Puncaknya pada tanggal 25 Mei tahun 2022, Biden itu nyatain kalau Amerika Serikat berkomitmen bakal bantu Taiwan jika Cina berani menginvasi. Gak sampai situ aja, kondisi ini diperparah lagi dengan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan. Amerika bener-bener nampar Cina sih kalau kayak gini. Zhao Lijian, Kementerian Cina itu mengecam tindakan yang udah dilakuin sama Amerika ini. Karena menurutnya Amerika ini udah ganggu banget urusan dalam Cina. Ngerusak kedaulatan Cina dan nginjek-nginjek prinsip satu Cina ataupun One China Policy yang udah disepakati sebelumnya. Tentu, Cina ngerespon ini dengan sangat amat agresif. Cina itu langsung ngirim 21 jet tempur ke wilayah Aichi, Taiwan. Militer Cina juga tuh udah langsung ngepung 6 titik perairan Taiwan dan bikin latihan militer secara besar-besaran di dekat Taiwan. Seakan menandakan mereka tuh bisa
aja gitu, nyerang Taiwan kapan aja. Nah, seolah jadi provokator, dalam konferensi persnya Rusia tuh mengatakan bahwa posisinya itu tetap sama, tetap ngedukung invasi yang akan dilakukan oleh China. Bahkan Putin, pemimpin Rusia, itu menekankan bahwa Cina itu kuat, baik dari ekonomi ataupun militernya. Jadi Amerika itu bukanlah suatu ancaman harusnya. Jadi itu kayak seolah udah lu invasi aja, gak usah takut, itu hak lu. Kira-kira kayak gitulah Putin ke Cina. Nah, di sisi lain Taiwan sama Amerika juga udah bersiaga. Amerika itu langsung ngirim kapal perang termasuk kapal induk berkekuatan nuklir untuk berjaga-jaga di dekat Taiwan. Pemimpin negara Taiwan Tsai Ing-wen juga mengatakan negaranya itu tidak akan mundur dengan gertakan yang dilakukan oleh China. Sampai video ini dibuat belum ada titik temu antara China dan Taiwan. Keduanya itu masih terus saling berselisih. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa sih Cina itu ngebet banget gitu pengen nguasain Taiwan? Dan apa tujuannya? Karena apa? Yang kedua, oke lah kalau misalkan Rusia, dia cuman ngasih statement ataupun bantuan tapi nggak sampai terlalu dalam. Tapi kenapa nih Amerika itu kayak ikut campur terlalu dalam gitu? Sebenarnya apa sih tujuan dari Amerika ini? Apa keuntungan Cina kalau dia berhasil menguasai Taiwan? Ya, Cina bakal jadi ekonomi terbesar di dunia. Perkembangannya bakal jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa? Karena kalian tahu nggak sih kalau Taiwan tuh negara yang paling banyak memproduksi chip pintar yang ada di laptop, HP, mobil listrik, VGA, dan sebagainya, termasuk di Apple yang ada di dunia. Nggak tanggung-tanggung, 92% chip yang ada di dunia itu dihasilkan dari Taiwan. Pulau mungil ini ternyata bisa ngasilin 768 miliar dolar atau sekitar 11,5 kuadriliun rupiah dari produksi tersebut. Nah, ini pasti bisa buat Cina ngalahin Amerika dong dalam segi ekonomi global, dengan catatan Taiwan itu bisa kembali ke China. Tapi kan faktanya itu kan Taiwan kan nolak kan. Akhirnya Cina tuh ngancem kalau dia bakal ngelakuin segala cara untuk dapetin Taiwan kembali, termasuk invasi militer kalau misalkan Taiwan nggak mau bersatu. Nah, strategi Cina buat nyatuin paksa Taiwan mungkin cuman gertak aja sih, biar Taiwan tuh nurut. Istilahnya kayak maba lah, kayak maba-maba di kampus gitu. Woi maba, larinya buruan. Woi maba, larinya jangan berisik. Woi maba, buruan. Mau nilai ospek lu jelek, terus lu nggak bisa ikutan skripsi. Dan bullshit lainnya yang dilakukan senior kepada kalian para maba. Tapi sekarang cara kayak gitu malah jadi senjata makan tuan buat Cina. Pesawat Cina boleh aja bolak-balik keluar masuk wilayah Fujian Taiwan, tapi nggak guna sama sekali kan, dan nggak bikin Taiwan tuh mau nurut sama berbagai tuntutan yang dilakukan oleh Cina. Strategi yang mungkin sebelum-sebelumnya itu berhasil dengan cara pamer kekuatan gitu, sukses belaga sok jago gitu, sekarang malah sukses mempermalukan Cina itu sendiri karena Taiwan nggak takut lagi dengan ancaman ataupun gertakan dari Cina ini. Nah, satu-satunya cara yang tersisa bagi Cina nyelamatin mukanya adalah dengan cara berpegang teguh sama setiap ancaman dan gertakan yang mereka udah lontarin dong pastinya. Bener-bener ngambil tindakan militer yang nyata. Tapi di sisi lain, kalau sampai Cina ngebuat keputusan untuk ngelakuin invasi militer, itu sama aja mereka ngejeblosin diri mereka ke dalam panggung peperangan. Walaupun sebenarnya Cina nggak mungkin nyerang Taiwan, karena Taiwan tuh udah dianggap wilayah dari Cina itu sendiri kan. Paham ya? Kalau misalkan terjadi perang, itu sama aja Cina merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, kira-kira apa sih tujuan Amerika sampai segitunya ngebelain Taiwan? Nah, kalau misalkan kalian belum tahu nih, Amerika itu adalah perusahaan militer terbesar di dunia. Dan dari 100 pabrik penjualan senjata yang ada di dunia, itu 41 diantaranya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan total penjualan senjata yang dilakukan oleh Amerika ke Taiwan, itu nilainya udah sebesar 1,9 triliun rupiah. Itulah yang menurut saya, kenapa Amerika tuh segitunya ingin bantu Taiwan. Coba deh kalian pikir lagi. Kenapa sih di tiap ada negara yang lagi perang, pasti ada aja Amerika yang ikut andil? Apa emang Amerika gitu yang menginginkan konflik atau perang itu terjadi biar senjatanya laku untuk tujuan bisnis gitu misalnya? Wunus kan? Atau emang Amerika adalah dalang dari semua kekisruhan ini di setiap negara? Apa mungkin malah Amerika itu mau runtuhin Cina? Karena kalau misalkan kita lihat, Amerika tuh udah ngepung negara Cina. Amerika itu udah mempersekutuai 3 negara yang ada di sekeliling Selat Cina. Ada Filipina, Korsel, dan juga Jepang. Nah, kalau misalkan Taiwan tuh berhasil dipersekutuin, maka teori
hari ini bisa aja terjadi. Amerika mau runtuhin Cina. Tujuannya apa? Ya karena Amerika tetap ingin jadi negara adidaya yang berada di puncak semesta. Yang kalau misalkan kita lihat posisi puncak saat ini, Amerika itu udah dibayangin oleh Cina loh. Baik dari militer ataupun ekonominya. Ini jelas musik Amerika. Karena posisinya udah terancam. Dan kalau misalkan dibiarin, ya Amerika bisa aja suatu hari digeser sama Cina. Tapi ini semua berdasarkan teori saya ya. Yang saya dapetin dari berbagai data yang saya kumpulkan aja. Well, dari gue sendiri gue harap nggak terjadi perang. Tapi kalau misalkan kejadian, gue harap pemerintah tuh segera bisa ambil tindakan untuk mengamankan WNI-WNI kita yang berada di sana. Nah, untuk yang bab terakhir, kalau misalkan worst case terjadi, 4 negara ini saling bentrok, kira-kira seberapa besar sih dampaknya? Nah, untuk ukur seberapa besar dampaknya, kita bakal lihat dulu dari data-datanya. Dilansir dari IMF, PDB dunia terbesar itu berasal dari Amerika dan Cina, yang jika ditotal, keduanya itu sampai 40%. Artinya, Cina sama Amerika itu udah memiliki pengaruh 40% atas perekonomian global. Jauh di atas Rusia dan Ukraina, yang cuma berada di tingkat 11 dan 55. Jadi dampaknya ya udah pasti jauh lebih hebat daripada inflasi sebelumnya. Dan jangan lupa satu hal, hampir 70% perdagangan global itu memakai dolar Amerika. Dan jika perang ini terjadi, ekspor impor itu bakal terganggu. Politik dunia bakal terpecah menjadi beberapa kubu. Ekonomi global pastinya akan terkena tekanan yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Kayak apa yang dibilang sama Jokowi dan beberapa menteri lainnya. Harga mie instan bisa aja naik 3 kali lipat bahkan lebih menurut saya. Worst case-nya menurut saya ekonomi itu bukan cuma lebih sulit, ekonomi itu bakal tereset dan dolar akan turun tahta kalau misalkan perang ini terjadi. Lantas apa sih yang perlu kita siapkan apabila hal ini terjadi? Yang pertama, jika ekonomi dunia itu kembali kereset, saya saranin kalian tuh untuk beli emas. Karena emas adalah sebuah alat tukar yang disetujui oleh seluruh dunia itu sejak dulu, bahkan sebelum dolar Amerika itu ada. Dan ini menurut saya aja ya, Bitcoin ataupun teknologi blockchain itu bisa aja jadi opsi. Bisa aja terjadi adopsi massal-massalan menggunakan Bitcoin ataupun blockchain jadi sebuah alat tukar. Karena sifatnya yang decentralized gitu, transparan, dan semua orang itu bisa punya. Semua orang bisa ngecek transaksinya. Hanya berfungsi sebagai alat tukar aja, bukan untuk kepentingan politik ataupun menekan suatu wilayah kayak dolar Amerika ini. Nah, jadi segitu aja video dari gua. Semoga ini bisa bermanfaat, dan kalau misalkan kalian suka, silakan tekan tombol like dan bunyikan loncengnya. Jadi segitu aja. See you.